Pak Prabowo Subianto diusulkan Jokowi sebagai capres. Ini terjemahan Jokowi Mania atau Budi Ari, Wakil Menteri terkait musyawarah rakyat di Istora Senayan kemarin. Padahal 21 April kemarin Pak Jokowi menghadiri deklarasi Mas Ganjar sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Pak Jokowi ke Pak Prabowo atau ke Mas Ganjar? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semakin menarik proses dialektika untuk calon presiden kita. Pak Prabowo Subianto mendapatkan semangat, maksudnya Gerindra semakin bersemangat ketika Pak Prabowo diterjemahkan oleh beberapa orang itu yang ditunjuk oleh Pak Jokowi sesudah acara musyawarah rakyat di Istora Senayan kemarin. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan kita analisa sebetulnya ke arah mana Pak Jokowi berlabuh. Pertama kita baca di Republika, Budi Ari, Presiden Jokowi ingin pasangan Prabowo Airlangga. Ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Projo sekaligus Wakil Menteri Desa PDT Budi Ari Setiadi merespon pidato Presiden Jokowi yang menyebutkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh calon presiden 2024. Budi menilai Ketua Umum DPP Partai Gerindra sekaligus Menhan Prabowo Subianto sebagai tokoh yang paling pas dengan kriteria tersebut. Kalau berani mempengaruhi politik global dan lain-lain, ya merujuk ke beberapa nama. Spekulasinya kan kalau berani dan memahami politik global ya Pak Prabowo lah, jelas Budi ketika diwawancarai. Kemudian di Detik, siapa capres pemberani yang disinggung Jokowi di puncak musra? Nah ini yang selanjutnya diterjemahkan oleh berbagai khalayak tadi. Di Detik juga Jokowi singgung pemimpin berani, Jokowi Mania, sinyal kuat ke Prabowo Subianto, to the point judulnya. Kemudian kita baca di CNN Indonesia, Ebenezer, Prabowo sosok yang penuhi kriteria di pidato musra Jokowi. Dan terakhir, ini banyak yang menghiasi di Detik, Prabowo diusulkan musra relawan Jokowi, Gerindra tambah semangat. Pilih mana kalian? Oke, kita pilih yang terakhir, meskipun nanti kita tambahin yang lain. Prabowo diusulkan di musra relawan Jokowi, Gerindra tambah semangat. Partai Gerindra mengapresiasi relawan Presiden Joko Widodo yang salah satunya mengusulkan nama Prabowo Subianto dalam acara musyawarah rakyat di Istora Senayan, Jakarta. Hasil musrah itu menambah semangat Gerindra untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Kami mengapresiasi rekan-rekan relawan Pak Jokowi yang mengadakan musyawarah relawan dan menyerahkan 3 nama bakal calon presiden termasuk Pak Prabowo dan Presiden Jokowi ke Presiden Jokowi. Bagi kami, hasil musrah Jokowi adalah vitamin penambah semangat untuk semakin memaksimalkan kerja-kerja politik demi memastikan Pak Prabowo terpilih sebagai Presiden 2024, kata Ketum Gerindra Habibur Rahman kepada teman media. Tahu betul bahwa kelompok-kelompok relawan adalah elemen penting pendukung Jokowi selama ini. Mendapat dukungan dari lawan Pak Jokowi adalah berkah yang kami dan tentu kami bersyukur. Sosok capres-cawapres di musrah, meski namanya belum secara langsung dibuka oleh Presiden Jokowi,
panitia musrah sebenarnya sudah mengumumkan nama capres-cawapres hasil musrah. Ada beberapa nama, 3 nama tokoh yang diusulkan sebagai capres dan 4 tokoh sebagai cawapres. Nama-nama disampaikan Ketua Dewan Pengarah Musrah, Andi Gani, Nena Wia di awal acara puncak musrah. Untuk capres, nama yang diumumkan adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto. Itu nama yang diusulkan. Sementara untuk cawapres, nama yang disebutkan adalah Mahfud MD, Arsyad Rashid, Muldoko, dan Sandiaga Uno. Wah, ini jadi sudah mengerucut ke 4 nama. Untuk wakil presidennya, presiden 3 nama. Dan ini kalau di CNN Indonesia, Ebenezer Prabowo sosok yang penuh kriteria di pidato musrah Jokowi. Ketua Umum Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer, menilai Prabowo Subianto sebagai sosok yang memenuhi kriteria yang disampaikan oleh Pak Jokowi di musrah. Dari apa yang diucapkan Pak Jokowi tadi jelas sekali pernyataannya, orang yang berani, kedua tidak takut digugat negara lain. Itu sebenarnya cuma hanya di Pak Prabowo, berani, tidak takut digugat oleh negara lain. Kemudian Prabowo adalah salah satunya, 1 dari 3 nama capres yang final diusulkan oleh musrah, yang berani dan tidak takut. Pecinta masa depan ini, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik adalah dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi apapun yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu membuat orang mempunyai bermacam-macam terjemahan. Pak Jokowi tidak pernah menyebut nama, tapi hanya menyebut arahan. Tapi itu diarahkan oleh, maksudnya diterjemahkan itu Pak Prabowo. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa pada kesempatan tersebut di musyawarah rakyat Istora Senayan, maksudnya relawan Jokowi, yang paling inti itu adalah memutuskan 3 bakal calon presiden, semacam yang direkomendasikan atau yang diusulkan, yaitu pertama Mas Ganjar Pranowo, kedua Pak Prabowo Subianto, dan ketiga adalah Airlangga Hartarto. Adapun ada 4 cawapres. Ini agak berbeda. Salah satu namanya, kalau nama lainnya sudah sangat masyhur. Pertama Prof Mahfud MD, kemudian Arsyad Rashid, kemudian Muldoko dan Sandiaga Uno. Kalau ngomong Arsyad Rashid pasti siapa itu? Kalau Muldoko ya iya, tapi jarang orang mendengarkan bahwa beliau diusulkan. Tetapi kalau Mahfud MD dan Sandiaga Uno sudah melalang buana di sana. Intinya adalah ada 3 capres, dan 4 cawapres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat relawan Jokowi di Istora Senayan tersebut. Sehingga ya ini direspon oleh Pak Jokowi dengan kalimat yaitu siapa yang berani dan tidak takut tanpa politik global. Wah. Kemudian diterjemahkan bahwa itu adalah Pak Prabowo Subianto. Ya, setiap orang pasti diperbolehkan untuk memberikan terjemahan tersebut, dan setiap orang itu sebetulnya subjektif terhadap terjemahan tersebut. Hanya kalau semuanya mempunyai pendapat yang hampir sama pendapatnya, perspektifnya, maka itu menjadi objektif. Jadi subjektivitas seseorang itu diperbolehkan untuk menerjemahkan terhadap teks kalimat yang dihadirkan oleh Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, bahwa Pak Prabowo yang diterjemahkan sebagai apa yang ada dalam kalimat Pak Jokowi. Maksudnya yang berani, bahasanya itu yang berani dan
dia orang yang berani, kedua tidak takut digugat negara lain. Kalau kita ngomong ketika yang paling kuat di survei, misalkan Mas Ganjar Pranowo, dia berani juga. Kemudian yang kedua Mas Anies Baswedan, dia berani juga. Apakah yang kedua takut atau tidak takut digugat negara lain? Mas Ganjar tidak takut, Mas Anies tidak takut. Jadi sebetulnya kriteria yang ditampilkan oleh musyawarah rakyat di Istora Senayan sebetulnya masih sangat terbuka untuk Mas Anies, Mas Ganjar ataupun Pak Prabowo. Hanya Jokowi mania atau relawan Jokowi sangat diperbolehkan untuk mempunyai terjemahan yang dimaksud. Ini semuanya akan selesai kalau misalkan Pak Jokowi mengatakan Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Tetapi memang Pak Jokowi tidak menampilkan kalimat itu. Tapi siapa yang berani, siapa yang tidak takut digugat oleh negara lain. Jadi menjadi multi interpretatif, bisa diterjemahkan oleh siapapun. Sehingga ketika kita suka kepada Mas Ganjar, oh itu Mas Ganjar. Kita suka kepada Pak Prabowo, oh itu Pak Prabowo. Suka Mas Anies, oh itu Pak Anies. Jadi menurut saya masih semuanya hanya Jokowi mania cuman mengatakan itu adalah sosok figur Pak Prabowo Subianto. Itu boleh. Kemudian yang ketiga, apakah nanti dari 3 yang diusulkan Jokowi mania, relawan Jokowi, itu betul mengarah kepada Pak Prabowo? Kalau kita berdasarkan pengalaman, kita perbandingkan ya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, ya belum tentu. Misalkan pada waktu Pak Jokowi bersama Pak Prabowo sama Mas Ganjar di salah satu sawah di Jawa Tengah menampilkan Pak Prabowo seakan-akan Pak Prabowo yang akan menjadi capres. Begitu juga ketika di Banjarmasin dengan Pak Prabowo juga sepertinya Pak Prabowo, tetapi muncul 21 April yang diumumkan oleh PDI Perjuangan adalah Mas Ganjar. Padahal kalau kita melihat historis juga bagaimana PDI berkomunikasi dengan Mas Ganjar sampai publik melihat ini PDI kok tidak suka kepada Mas Ganjar ya pada waktu itu sih, ataupun malahan kemungkinan akan menolak terhadap Mas Ganjar. Tapi faktanya 21 April dideklarasikan, maksudnya Mas Ganjar dideklarasikan menjadi capres PDI Perjuangan yang disusul oleh P3, Hanura, adapun PSI belum diakui oleh PDI Perjuangan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Maka multi interpretatif dan semua boleh menerjemahkan itu merupakan hasanah yang bagus untuk membangun negeri ini. Selama kita tidak cekcok, selama kita tidak saling bermusuhan, tapi mempunyai niatan bersama menghadirkan pemimpin terbaik untuk negeri ini dari manapun tempatnya. Meskipun dulu pernah mempunyai cara pandang berbeda dengan Pak Prabowo atau sebaliknya. Tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Pak Jokowi sebagai kingmaker belum selesai. Meskipun 21 April Bu Megawati memutuskan, dan di situ Pak Jokowi juga hadir memutuskan bahwa Mas Ganjar adalah calon presidennya. Tapi hal itu menurut saya masih sangat fleksibel. Mungkin juga apa yang terjadi dengan DKI Jakarta ketika tidak sampai 50%, maka akan ada koalisi-koalisi antara satu dengan lainnya. Di sini keberadaan Pak Jokowi, kalau itu terjadi tidak sampai 50% dan perlu mempersatukan, maka akan menjadi kingmaker lanjutan atau kingmaker yang sebenarnya. Tapi kalau tidak cukup satu putaran, maka ya sudah selesai.
pecinta masa depan negeri, sehingga keberadaan koalisi yang dihadirkan oleh partai-partai politik sampai hari ini yaitu masih sebatas indahnya berdemokrasi, indahnya berbeda. Lebih asik kata, indahnya melakukan lobby-lobby politik, berkomunikasi politik, sehingga apakah yang menjadi gagasan itu memang bisa diterima oleh publik atau tidak melalui partai ataupun gabungan partai yang sedang berkoalisi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau begitu, siapa kingmakernya? Pak Jokowi kah? Atau relawankah? Jokowi mania kah? Atau murni pendukungnya Mas Ganjar, pendukungnya Pak Prabowo, maksudnya para pendukung relawan? Kita akan mengikuti keindahan berdemokrasi di negeri ini. Tidak harus belajar dari kehidupan di Amerika, kita dahulu pernah belajar, tapi pada kesempatan ini menampilkan pola politik yang baru, bahkan menjadikan politik kita menjadi politik modern yang welcome terhadap siapapun. Maksudnya terhadap siapapun itu, bisa dari dalam, bisa dari luar. Itu adalah sesuatu yang bisa menghadirkan demokrasi yang lebih baik. Bahkan relawan itu terlibat untuk memutuskan, padahal dalam undang-undang tidak. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.